Saudara-saudari semuanya, Shalom Alaikum. Kita akan mendalami makna Gloria untuk bagian yang pertama. Gloria adalah kemuliaan. Karena Gloria itu cukup panjang, maka dibagi menjadi dua bagian dan inilah bagian pertama pendalaman makna mengenai Gloria. Gloria adalah nama Latin untuk madah kemuliaan di dalam kurban misa. Nama diambil dari kata pertama yang muncul, Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Itulah kata pertama yang muncul Gloria, maka madah itu, nyanyian itu kemudian dinamakan Gloria. Di dalam tiap-tiap misa hari Minggu, Gloria itu selalu ada. Kecuali kalau kita memasuki masa Prapaskah, itu menghilang. Gloria atau kemuliaan tidak ada pada masa Prapaskah. Karena sifat dari masa Prapaskah sebagai masa pertobatan yang menantikan kemuliaan Paskah. Jadi bahasa simpelnya itu belum mulia, belum Paskahan, belum ada kemuliaan, sehingga masa penantian itu menghilangkan madah Gloria dari setiap misa, bahkan misa hari Minggu pun juga tidak ada. Warnanya adalah ungu. Simple, kalau warna ungu, Gloria tidak ada. Itu simpel ilmu liturgi yang secara mudah seperti itu. Karena memang menantikan kemuliaan. Nah, secara garis besar, Gloria atau kemuliaan terdiri atas 3 kalimat utama. Jadi kalimatnya sebenarnya hanya 3, namun memang kalimat-kalimat yang panjang-panjang. Saking panjangnya, kadang-kadang kita sulit untuk memahami. Kalimat pertama itu berisi pujian. Kalimat kedua, yang panjang lebar kalimatnya, apalagi kalau kita membacanya dalam teks asli bahasa Latin, itu memang betul-betul panjang sekali. Itu adalah doa kepada Allah Bapa. Itu kalimat yang kedua. Dan kalimat yang ketiga, ini lebih panjang lagi, itu doa kepada Yesus Kristus Tuhan dengan menyebut Roh Kudus dan Allah Bapa, pendeknya dengan suatu penutup yang trinitaris. Trinitaris itu berarti menyebut nama Allah Tritunggal. Karena Yesus Kristus disebut, Roh Kudus disebut, dan Allah Bapa disebut. Nanti kita akan dalami lebih lanjut. Intinya 3 kalimat ini dipegang dulu. Kalimat pertama pendek, pujian. Kalimat kedua panjang, itu doa kepada Allah Bapa. Dan kalimat yang ketiga lebih panjang lagi, itu doa kepada Yesus Kristus dengan mengikut sertakan Allah Bapa dan Roh Kudus sebagai kesatuan Allah Tritunggal. Memang tidak terlalu mudah memahami isi Gloria karena kalimat-kalimat yang panjang, sehingga subjeknya, predikatnya, objeknya dalam kalimat kadang-kadang menjadi samar. Apalagi kalau cara mencetaknya tidak benar. Namun, kalau kita berpola pada 3 kalimat yang sudah kusampaikan pada bagian awal, semuanya akan menjadi jelas atau sekurang-kurangnya menjadi lebih jelas. Yuk kita masuk kepada 3 kalimat supaya kita paham pola dasarnya untuk memahami kalimat-kalimat di dalam Gloria. Kalimat pertama dimulai dari kata Gloria, diakhiri dengan kata bone voluntatis. Ini kalimat pertama. Gloria awalnya, akhirannya adalah bone voluntatis. Ini teks asli dalam bahasa Latin. Sedangkan kalimat yang kedua dimulai dari kata laudamuste, diakhiri dengan kata Pater omnipotens. Itu kalimat kedua. Sedangkan kalimat yang ketiga itu diawali dari kata Domine Vili, diakhiri dengan amen. Tentu saja bagian terakhir adalah amen. Dei Patris, amen. Itu kalimat yang ketiga. Nah, ini kan potongan-potongan. Maka kalau mau lebih jelas kita lihat bagian yang utuhnya. Yuk sekarang saya lihatkan teks aslinya dalam bahasa Latin seperti ini. Ini kalimat yang pertama, tidak terlalu panjang. Kalimat pertama dimulai dari kata Gloria, diakhiri dengan kata voluntatis. Bunyi lengkapnya demikian. Gloria in excelsis Deo et in terra pax hominibus bone voluntatis. Itulah kalimat pertama. Teks asli dalam bahasa Latin berbunyi seperti itu. Perhatikan titiknya ada di situ. Jadi itu memang betul-betul satu kalimat. Nah, kalimat yang kedua dimulai dari kata laudamus, diakhiri dengan kata omnipotens. Perhatikan titiknya di situ. Jadi ini kalimat panjang, koma, titik di paling terakhir. Saya bacakan teksnya. Laudamus te, benedicimus te, adoramus te, glorificamus te, gratias agimus tibi, propter magnam gloriam tuam. Domine Deus rex celestis, Deus Pater omnipotens. Itu kalimat
Yang kedua, perhatikan betapa panjangnya kalimat itu. Bahasa Latin cenderung lebih pendek-pendek dibandingkan bahasa Indonesia, struktur kalimatnya. Maka kalau bahasa Latinnya sudah sepanjang ini, terjemahan bahasa Indonesianya tentu akan lebih panjang lagi. Yuk kita masuk kepada kalimat yang ketiga. Dimulai dari kata Domine Vili, terus panjang lagi sampai 2 halaman, diakhiri dengan kata amen. Akan kubacakan teks pada bagian yang ketiga dari Gloria. Domini Vili Unigenite Jesu Christe, Domine Deus agnus Dei filius Patris, qui tollis peccata mundi miserere nobis, qui tollis peccata mundi suscipe deprecationem nostrum, qui sedes ad dexteram Patris miserere nobis. Lanjutannya, quoniam tu solus sanctus, tu solus Dominus, tu solus altissimus Jesu Christe, cum sancto spiritu in gloria Dei Patris. Amen. Itulah kalimat yang ketiga. Perhatikan makin panjang, makin panjang. Kalimat pertama sependek ini, kalimat kedua sepanjang ini, kalimat ketiga memang panjang sekali. Yuk sekarang kita lihat teks bahasa Indonesianya. Yang bagian awal tentu kita perlihatkan dulu bahasa aslinya, bahasa Latin. Seperti waktu saya khotbah di depan para pendeta, saya bacakan Alkitab bahasa Latin. Saya bacakan Alkitab bahasa Latin, kemudian saya terjemahkan yang artinya. Nah, tadi sudah dibacakan teks bahasa Latin, sekarang kita yang artinya. Kalimat pertama dari kemuliaan dimulai dari kata kemuliaan tentu saja, diakhiri dengan kata berkenan padanya. Kalimat kedua mulai dari kami memuji, kemudian diakhiri dengan kata Bapa yang Maha Kuasa atau frasa Bapa yang Maha Kuasa. Sedangkan yang ketiga, ya Tuhan Yesus, kemudian diakhiri dengan amin atau Allah Bapa, amin. Sebenarnya ada penanda-penanda yang memperlihatkan pembagian itu. Nanti akan kita bahas lebih lanjut lagi. Sekarang teks panjangnya. Ini kalimat pertama. Kemuliaan kepada Allah di surga dan damai di bumi kepada orang yang berkenan padanya. Tuh kan, jadi panjang kan? Tadi teks Latinnya cukup pendek, ketika diterjemahkan maka cenderung menjadi lebih panjang. Kalimat kedua, kami memuji Dikau, kami meluhurkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau, kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar, ya Tuhan Allah Raja Surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa, titik. Ini saya kutip dari teks TPE yang terbaru, yaitu TPE 2020. Menurut saya, cara menerjemahkannya betul, karena ini dianggap sebagai satu kalimat. Karena memang di dalam teks asli Latinnya, itu memang satu kalimat, sehingga kalimat yang panjang. Di dalam teks TPE yang lama, tampaknya tidak terlalu bagus cara memberi tanda baca. Juga kalau saya baca teks-teks di dalam buklet-buklet liturgi kadang-kadang ngawur titiknya dimanapun, padahal sebenarnya ini satu kalimat panjang. Kami memuji Dikau, koma, kemudian koma, titiknya baru setelah kata yang Maha Kuasa, titik. Nah ini bagus sekali. Saya memuji penerjemah yang terbaru untuk TPE 2020. Nah inilah TPE 2020, sampulnya sudah saya tampilkan di bagian depan tadi. Kemudian sekarang kita lihat bagian kalimat yang ketiga dalam versi terjemahan bahasa Indonesia. Ini juga bagus. Hanya sayangnya diberi titik di sini. Perhatikan ini layar Anda. Diberi titik, kasihanilah kami. Padahal itu teksnya nyambung atau kalimatnya masih nyambung. Sebenarnya titiknya tidak boleh di situ. Titiknya harusnya di bagian terakhir Allah Bapa. Karena perhatikan nyambungnya, kasihanilah kami karena. Nah, jadi sebenarnya karena itu bukan awal kalimat, karena itu nyambung dari kalimat yang sebelumnya. Mungkin agak khilaf penerjemahnya, kalau titik ini dihilangkan, kemudian nyambung dengan kata karena, pasti akan lebih bagus lagi, atau bisa diberi tanda koma. Saya bacakan. Ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang tunggal, ya Tuhan Allah, Anak Domba Allah, Putra Bapa, Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami karena, nah itu, jadi belum titik harusnya. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami karena. Nah, coba perhatikan kalimatnya, kalau karena itu diberi titik maka tidak bunyi. Kasihanilah kami karena Engkau atau hanya Engkau kudus. Nah begitu sebenarnya bunyi kalimatnya. Kasihanilah kami
Karena hanya Engkaulah kudus, hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Maha Tinggi ya Yesus Kristus, bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Itu teksnya. Saya yakin di antara kita nyanyi asal nyanyi. Pengertiannya mungkin nggak terlalu paham karena memang kalimat-kalimatnya panjang dan ruwet sebenarnya. Bahkan ketika sudah diterjemahkan pun, kalimat-kalimat dalam Gloria alias kemuliaan ini tidak gampang. Coba perhatikan kalimat dengan banyak koma begini. Subjeknya di mana, predikatnya mana, objeknya apa, dan lain sebagainya. Apalagi kalimat yang ketiga, kalimat panjang yang ketiga ini panjang sekali. Saya yakin banyak di antara orang Katolik pokoknya nyanyi, hafal, mungkin hafal, tapi pengertiannya apa barangkali nggak terlalu paham juga. Ayo kita bahas supaya kita makin paham apa yang kita nyanyikan, supaya kita makin paham apa yang kita lakukan atau ucapkan setiap kali kita mengikuti misa dan menyanyikan Gloria. Kalimat pertama itu dikutip dari Alkitab, yaitu dari Lukas 2 ayat yang ke-14, yang berbunyi Gloria tadi itu. Kalimat kedua itu subjeknya Bapa, arahnya adalah Bapa. Nah, terjemahan dalam bahasa Indonesia, semua dikau pada kalimat kedua adalah Bapa. Jadi kalau kita membuka teks kalimat kedua, ada kata dikau, 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 itu pasti Bapa. Perhatikan, kami memuji dikau, kami meluhurkan dikau. Jadi ada kata dikau, 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 itu merujuk pada Bapa. Dikau di situ merujuk pada Allah Sang Bapa. Kemudian kalimat ketiga itu arahnya adalah Tuhan Yesus Kristus. Semua engkau yang terdapat pada kalimat yang ketiga adalah baginda Yesus. Perhatikan, ada kata engkaulah kudus, engkaulah Tuhan. Jadi engkau dalam kalimat ketiga merujuk pada junjungan kita Yesus Kristus. Itulah kalimat yang ketiga. Dan ini saya sampaikan sesuatu yang unik, saudara-saudari. Dalam terjemahan bahasa Indonesia, kata dikau dan engkau dibedakan. Jadi unik sekali. Terjemahan ini sudah sangat lama. Ini terjemahan dari tahun 70-an. Yang terjemahan sekarang, apalagi juga terjemahan yang terbaru 2020, itu pun juga hanya mengambil oper dari terjemahan lama. Artinya terjemahan yang lama tidak pernah diutak-atik dalam bahasa Indonesia. Ini menurut saya unik dan bagus sekali. Karena memang di dalam bahasa Indonesia ada kemungkinan engkau bisa, dikau bisa tanpa mengubah arti. Engkau itu orang kedua tunggal, dikau juga orang kedua tunggal. Tetapi memang aslinya di dalam bahasa Latin tidak ada perbedaan kata itu. Sebenarnya tidak ada. Nah, maka saya katakan ini menjadi sangat unik di dalam terjemahan bahasa Indonesia, justru karena kita punya beberapa sinonim untuk orang kedua tunggal. Kita masih punya lagi setelah engkau dan dikau itu, kita masih punya kamu, kalau agak kasar itu kamu ya. Kita masih punya Anda. Nah, kita masih punya Anda juga, masih punya Anda, masih punya kamu, punya dikau, punya engkau. Ini sangat unik. Sementara kalau dalam bahasa Latin tidak ada perbedaan seperti itu. Yuk, saya tunjukkan pembedaannya. Jadi kata dikau untuk Allah Bapa, kata engkau untuk Tuhan Yesus. Maka ini menjadi mudah. Saya katakan unik, mungkin dulu penerjemah menyadari betul makna dari kata-kata dalam Gloria itu, sehingga penerjemah atau romo-romo pada zaman kuno tahun 70-an maksud saya, menerjemahkan dengan membedakan untuk memberi kita penanda. Maka kalau kita mulai mendalami, menjadi lebih mudah sebenarnya. Kata dikau pasti Allah Bapa, kata engkau pasti Tuhan Yesus Kristus. Yuk saya tunjukkan. Ini kalimat kedua. Kami memuji dikau, kami meluhurkan dikau, dan seterusnya. Allah Bapa. Jadi dikau pasti merujuk pada Allah Bapa. Sementara kalau engkau pasti merujuk pada Yesus Kristus. Perhatikan ini kalimat yang ketiga. Ya Tuhan Yesus Kristus, engkau yang menghapus dosa dunia, engkau dan seterusnya. Jadi unik sekali. Sementara kalau kita lihat teks Latinnya itu sama. Laudamus te, benedicimus te, Deus Pater Allah Bapa. T artinya engkau atau kamu atau Anda sama. Kalau bahasa Latin. Kalimat ketiga dalam bahasa Latin sama. Quoniam tu solus sanctus, tu solus. Tu dan T itu kata yang sama ya. Tu dan T itu kata yang sama, artinya engkau, kamu, Anda, dikau, engkau, kau, itu sama. Tu dan T kenapa kok lain Rama? Yaitu hanya pentasrifan ya. Bahasa Latin itu ekornya berubah-berubah. Saya beri contoh, misalnya ini ada Yesus Kristus. Loh kok jadi Yesus Kristus? Memang begitulah peraturan bahasanya. Kok bukan Yesus Kristus Rama? Itu namanya tasrif.
Tasrif simpelnya adalah ekor kalimat atau ekor kata dalam bahasa Latin itu berubah-berubah. Kadang-kadang Yesus Kristus, kadang-kadang Yesus Kriste, kadang-kadang Yesus Kristus, kadang-kadang Yesum Kristum. Tergantung posisinya dalam kalimat dia ada sebagai subjek, sebagai keterangan, sebagai predikat dan seterusnya. Oke, ini bukan pelajaran bahasa Latin tapi hanya untuk mengatakan tu dan t itu sama tapi menjadi bunyi ekornya berbeda karena pentasrifan. Pentasrifan itu apa? Ya, nanti malah pelajaran bahasa Latin, pokoknya gitulah, diterima saja begitu. Gitu ya. Nah itu kalimat-kalimat sudah kita pelajari secara umum, ada 3 kalimat. Sekarang kita masuk pada kalimat yang pertama. Kalimat pertama dalam Gloria dikutip dari Lukas 2 ayat 14, sekarang kita akan lihat bagaimana bunyinya. Itulah kata-kata bala tentara surga yang bersama dengan para malaikat yang menyapa para gembala pada waktu para gembala menemui bayi Yesus di palungan pada saat malam Natal. Jadi kata-kata pertama atau kalimat pertama dalam Gloria adalah kalimatnya para malaikat pada waktu malam Natal. Asik sekali ini saudara-saudari. Ini peristiwanya. Jadi ketika baginda Yesus dilahirkan, kemudian para gembala datang, kemudian ada rombongan pasukan malaikat dan bala tentara surga memuji Tuhan dengan kalimat seperti ini. Gloria in altissimis Deo et super terram pax in hominibus bone voluntatis. Lukas 2 ayat 14. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Mungkin ada yang bertanya, Rama kok terjemahannya nggak persis sama? Kalau dalam liturgi kan kita menyanyikan kemuliaan kepada Allah di surga. Loh kok ini kok kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi? Ini problem penerjemahan. Bukan karena gereja menyelewengkan teksnya, bukan ya. Ini hanya problem penerjemahan persis seperti problem ketika kita mengucapkan doa Bapa kami. Terjemahan Bapa kami dalam liturgi itu tidak persis sama dengan terjemahan Bapa kami dalam teks Alkitab terjemahan bahasa Indonesia. Sudah pernah dibahas, kalau Anda masih belum paham silakan meluncur ke channel Katkit, ketik saja masuk ke YouTube Katkit Bapa kami, pasti akan muncul problem penerjemahan. Ini sama. Jadi teksnya tidak persis sama dari Alkitab karena problem penerjemahan saja. Nggak ada soal dengan itu. Jadi saudara-saudari, kita mau ambil satu makna sebentar di sini. Maka sebenarnya dalam setiap kurban misa, dalam setiap ekaristi yang kita rayakan ada Natal. Ini menarik sekali kan? Karena apa? Karena kemuliaan yang kata-katanya diambil dari kata-kata para malaikat itu dinyanyikan pada malam Natal. Yaitu pada saat kelahiran Tuhan Yesus. Maka kita boleh mengatakan setiap kurban misa ada Natal. Natal bukan berarti dalam arti perayaan hari rayanya, bukan. Tapi ada suasana, ada nuansa kelahiran Yesus Kristus yang kemudian disambut dengan kidung kemuliaan para bala tentara malaikat. Itu maksudnya. Ada Natal dalam arti ada ingatan mengenai itu. Ada pengenangan mengenai itu. Maka kurban misa itu tidak hanya mengenangkan begitu saja mengenai misteri Paskah, tapi juga Natal. Peristiwa Natal dirumuskan dengan sangat bagus dalam satu ayat, yaitu Yohanes 1 ayat 14. Et verbum caro factum est et habitavit in nobis. Yang artinya, kalau pakai yang artinya itu kan bagus sekali ya. Itu kayak tetangga-tetangga sebelah itu loh, begitu membaca apa kemudian yang artinya. Et verbum caro factum est et habitavit in nobis. Yang artinya firman itu telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Jadi Natal adalah firman yang telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Maka dengan itu hubungan erat antara Natal dan Paskah ditegaskan. Setiap kurban misa adalah kenangan mengenai Paskah Tuhan. Tetapi di dalam peristiwa pengenangan Paskah itu ada terselip ucapan yang diucapkan pada waktu malam Natal. Jadi hubungannya erat sekali dengan mengucapkan kemuliaan, kita lalu menjadi mengingat firman itu telah menjadi manusia. Itulah kenapa ayat ini sedikit menyimpang, tapi untuk memberi suatu pemahaman liturgis yang lebih luas. Ayat ini dibacakan di dalam setiap misa
Tetapi bukan misa yang sekarang. Misa sebelum tahun 65 yang disebut sebagai misa Latin Tridentin atau misa Latin tradisional, ada yang namanya Injil terakhir. Kalau sekarang nggak ada. Begitu diberkati tutup selesai. Tapi misa tahun 62 dan sebelumnya, itu pasti ada Injil terakhir yang letaknya setelah berkat. Kalau Anda yang pengen tahu, Anda boleh menyimak di channel YouTube Katkit. Sudah saya unggah di situ. Ada Misa Latin Tridentin. Anda masuk ke YouTube, kemudian ketik saja Misa Tridentin atau Misa Latin. Katkit Misa Latin atau Katkit Misa Tridentin. Pasti muncul. Yang orang menyebutnya misa membelakangi umat itu loh. Padahal bukan membelakangi umat. Sebenarnya itu salah. Kata-kata misa membelakangi, romonya membelakangi umat salah. Sebenarnya yang benar adalah imam dan umat sama-sama menghadap kepada Tuhan. Nah itu. Saya kembali memperluas pemahaman Anda di dalam perkara ini. Itulah kenapa ayat ini selalu dibaca sebagai Injil terakhir. Nanti Anda lihat saja setelah berkat ada pembacaan Injil yang ayatnya adalah ini. Bahkan saat membaca ayat 14 ini, et verbum caro factum est et habitavit in nobis, semua berlutut. Bahkan semua berlutut untuk menghormati peristiwa lahirnya Sang Firman atau peristiwa Natal yang muncul juga dalam kalimat kemuliaan kita itu. Ini makna pertama yang dapat kita cuplik dari kalimat pertama. Maka di dalam setiap kemuliaan hubungan erat antara Natal dan Paskah menjadi ditegaskan. Kalau pengen tahu lebih dalam lagi hubungan Paskah dan Natal, saya sudah membuat satu video waktu itu dalam rekoleksi Paskah dengan judul Ada Paskah di Palungan. Ketik saja nanti Katkit Paskah pasti akan muncul video ini. Anda klik di situ, saya perlihatkan hubungan yang erat antara Paskah dan Natal luar biasa. Bahkan di dalam palungan itu pun sudah ada kenangan mengenai Paskah. Dan di dalam pengenangan peristiwa Paskah yaitu kurban misa, ada Natalnya setiap kali kemuliaan. Wah, ingat Natal, ingat bala tentara surgawi yang bersorak atau memuji Tuhan. Itulah saudara-saudari. Mari sekarang kita lanjutkan kalimat selanjutnya. Kalau kita mendalami dari kalimat pertama tadi itu, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, bunyinya adalah kalau harafiah itu dapat kita terjemahkan dan di bumi terciptalah damai bagi manusia yang berkehendak baik. Itu kalimat setelah Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo itu ya. Kemudian bone voluntatis. Nah itu kalau diterjemahkan harafiah akan berbunyi di bumi damai bagi manusia yang berkehendak baik. Ini harafiahnya ya. Nah, kalimat berkehendak baik itu juga dapat diterjemahkan berkenan kepadanya. Terjemahan sekarang kita bahasa Indonesia kan menerjemahkan yang berkenan kepadanya. Meskipun harafiah itu berkehendak baik. Orang yang berkehendak baik akan diberi damai. Jadi, kita mengerti dengan menyanyikan Gloria, setiap kali kita menyanyikan Gloria, kita berharap mengenai damai di bumi. Kita tahu, bumi nggak pernah damai dari dulu-dulu. Tidak pernah damai, jangankan kok bumi, rumah Anda juga kadang-kadang nggak damai, bukan? Apalagi bumi ya. Suami marah ke istri marah kepada suami, anak kepada bapak, bapak kepada anak, dan seterusnya. Ya. Jadi kita berharap mengenai damai. Setiap kali kita menyanyi Gloria, kita berharap mengenai damai. Dan damai tercipta kalau manusia berkehendak baik. Jadi ada dua keadaan, keadaan damai dan keadaan kehendak baik. Apa yang dimaksud kehendak baik atau baik di situ? Baik, itu artinya sesuai dengan kehendak Allah. Kalau manusia melakukan yang baik, tapi baiknya di sini bukan dalam arti baik menurut pandangannya sendiri, baik dalam kehendak Allah, pasti akan ada damai. Kata baik di situ, bone dari kata bona, berubah menjadi bone karena pentasrifan, bona itu artinya baik, itu juga mengingatkan pada Injil. Injil, kalau diterjemahkan harafiah, euangelion. Ya, Injil itu kan bahasa Indonesia. Tapi Injil itu bahasa aslinya Yunani, euangelion. Eu baik, angelion kabar. Jadi eu itu baik, angelion kabar artinya kabar baik.
Berarti kebaikan yang disinggung dalam Gloria juga mengingatkan kita pada Injil. Itulah kalimat pertama yang begitu pendek. Tapi maknanya begitu kita mencoba mendalaminya luar biasa. Jadi kemuliaan Allah disebut, damai di bumi diharapkan. Juga diingatkan supaya kita pun menjadi manusia-manusia yang berkehendak baik. Berkehendak baik berarti sesuai dengan kehendak Allah, juga sesuai dengan kata Injil yang artinya adalah kabar baik. Ini baru satu kalimat pendek ya, sudah memakan waktu panjang lebar. Kalimat pertama selesai. Padahal belum selesai, masih ada lanjutannya. Kalau kita uraikan lagi masih ada lanjutannya ya. Sekarang saya boleh menguraikan mengenai damai ya. Yuk kita uraikan sedikit mengenai damai. Ketika ada damai di bumi, kemuliaan Allah tampak. Surga dan bumi seakan menyatu ketika tercipta damai. Dalam bahasa simpel kan, kalau rumah Anda damai itu kayaknya kan di surga gitu. Atau orang sering mengatakan, waduh keluarga itu tuh kayak neraka. Karena apa? Enggak ada damai. Nah itu, ketika ada damai, maka seakan-akan surga dan bumi itu menyatu. Dan bukankah kata damai itu mengingatkan kita pada anugerah Yesus Kristus, bukan? Yang dianugerahkan Yesus Kristus, Tuhan junjungan kita. Setelah kebangkitannya, bahkan sudah dijanjikan sebelumnya, adalah damai. Kita lihat Yohanes 14 ayat 27. Pacem relin quo vobis pacem. Nah, pacem itu pax, pacem itu pentasrifannya artinya damai. Pacem meam do vobis. Non quomodo mundus dat, ego do vobis, non turbetur corvestrum neque formidet. Yang artinya, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Dan seterusnya. Ini referensi yang lain ada di Yohanes 20 ayat yang ke-19. Venit Yesus et stated in medio et dicit eis, pax vobis. Yang artinya, pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Atau kalau kita bunyikan dalam bunyi Ibrani, itu berbunyi shalom alaikum. Atau dalam bunyi Yunani, itu berbunyi irini imin. Damai. Ini mengingatkan mengenai damai. Jadi kalimat pendek itu mengingatkan pada anugerah Tuhan Yesus, mengingatkan pada kedamaian yang Allah harapkan terjadi pada kita. Referensi lain 1 Korintus 14 ayat 33. Non enim est dissensionis Deus sed pacis. Ini bagus sekali kalimat ini. Yang artinya, sebab Allah tidak menghendaki kekacauan, tetapi damai sejahtera. Pax, pacis, pacem, itu kata yang sama artinya damai. Non enim est dissensionis Deus sed pacis. Allah tidak menghendaki kekacauan, tetapi pacis, pax, pacem, damai. Itu saudara. Kalimat pertama luar biasa artinya. Yuk kita sekarang masuk kepada kalimat yang kedua. Kita sudah lihat tadi, diko yang disebut pada kalimat kedua adalah Bapa. Maka kalimat kedua ini menjadi jelas ketika kita mengikuti kata dikau itu sendiri, kemudian mengikuti sebutan atau predikat bagi Allah Bapa, yaitu ada 3 predikat di sana. Allah Bapa disebut sebagai Tuhan Allah, sebagai Raja Surga, Raja Surgawi, dan Bapa yang Maha Kuasa. Ada 3 predikat yang disematkan kepada Allah Bapa, yaitu ini. Tuhan Allah, Raja Surgawi, Bapa yang Maha Kuasa, atau dalam teks Latinnya Domine Deus, Rex Celestis, Deus Pater Omnipotens. Itu 3 predikat atau gelar yang dipakai untuk Allah Bapa. Yuk kita pahami satu persatu. Tuhan Allah, Domine Deus. Kenapa sih Allah Bapa disebut sebagai Tuhan Allah? Domine Deus, itu teks Latinnya berbunyi Domine Deus. Kita buka dalam kitab Genesis pada chapter yang kedua, verse yang keempat. Iste sun generationes celietere quando creata sun. In die quo feci Dominus Deus terram et celum. Perhatikan yang warna putih, Dominus Deus. Jadi gelar ini muncul di dalam kitab Genesis 2 ayat yang keempat. Yang artinya, demikianlah riwayat langit dan bumi pada waktu diciptakan ketika Tuhan Allah.
Jadi teks Latin Dominus Deus itu mengacu pada Kejadian 2 ayat 4 yang menuliskan Tuhan Allah dalam teks bahasa Indonesia. Perhatikan, ada yang khusus yaitu kata Tuhan dicetak dengan huruf kapital semua. Apa maksudnya? Ketika kata Tuhan dicetak dengan huruf kapital semua, teks asli di dalam bahasa Ibrani, inilah bahasa Ibrani. Ini ayat yang sama, yaitu Genesis atau Kejadian 2 ayat 4. Perhatikan yang warna putih, Tuhan Allah. Sekarang lihat teks yang aslinya dalam bahasa Ibrani yang warna putih juga. Tuhan Allah atau Dominus Deus tadi, kita lihat teks dalam Genesis bahasa Ibrani, kata Tuhan dengan huruf kapital semua itu teks aslinya berbunyi, tidak bisa berbunyi. Ini dibaca yang putih kanan ini ya, karena Ibrani kan dibaca dari kanan ya. Perhatikan warna putih yang sebelah kanan, ada 4 huruf ya. Itu huruf Yod, He, Vav, He. Kalau diterjemahkan dalam huruf Latin itu berarti Y, H, W, H. Selalu dibaca Adonai. Kemudian Alef, Lam, ya ini dibaca Elohim. Jadi teks yang warna putih itu dibaca Adonai Elohim, YHWH. Maka kita tahu Adonai Elohim itu Tuhan Allah Israel. Maka gelar Dominus Deus itu acuannya adalah pada kitab Kejadian 2 ayat 4 ketika dikatakan Tuhan Allah dengan huruf besar semua. Itulah yang menjadi dasar kenapa kita memuji Allah, karena beliaulah yang menciptakan langit dan bumi, sang pencipta. Kemudian kita bahas Raja Surgawi atau teks Latinnya berbunyi Rex Celestis. Kita baca dalam Mazmur 146 ayat 10. Tuhan itu Raja untuk selama-lamanya, Allahmu ya Sion turun-temurun. Haleluya. Ada kata haleluya. Memang tidak ada saudara-saudara ya. Saya tambahkan haleluya saudara. Tuhan adalah Raja. Maka gelar Raja itu sesungguhnya memang disematkan untuk Tuhan. Dan ini hanya satu Mazmur, ini bukan satu-satunya. Ada banyak yang disebut sebagai Mazmur-Mazmur Raja. Kalau Anda mulai Mazmur 145, 146, sampai 150-an itu semua mengungkapkan mengenai Mazmur-Mazmur Raja. Dan Raja yang mana? Raja yang di surga. Perhatikan Matius 6 ayat 9. Bapa kami yang di surga. Perhatikan ayat 10. Datanglah kerajaanmu. Maka Allah disebut Raja, penguasa surga, maka disebut Raja Surgawi Rex Celestis. Yaitu acuannya Mazmur 146 ayat 10 dan Matius 6 ayat 9 sampai 10. Jadi kata-kata madah kemuliaan itu bukan kata-kata kosong yang dirancang begitu saja, tetapi kata-kata yang sangat jelas acuan-acuan alkitabiahnya. Sekarang Bapa yang Maha Kuasa, Pater Omnipotens, atau Deus, Pater, Deus, Allah, Pater Omnipotens, Bapa Omnipotens Maha Kuasa. Allah Bapa disebut dengan atribut Maha Kuasa, itu mengingatkan kepada isi kredo. Kredo itu syahadat. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Credo in unum Deum, Deum, Deus. Patrem omnipotentem. Loh kok beda Rama? Ini pater omnipotens, kok itu patrem omnipotentem. Sekali lagi itu faktor bahasa Latin yang ekornya berubah-berubah karena tasrif namanya. Declinatio dan conjugatio istilah teknisnya. Jadi pater omnipotens di sini mengingatkan kata-kata credo patrem omnipotentem. Artinya Bapa yang Maha Kuasa. Itu setara dengan isi bagian kredo. Jadi gelar Raja Surgawi menegaskan kalimat pertama Allah di surga. Surga itu tahta Allah. Allah merajai segala sesuatu, tidak hanya segala yang di bumi, tetapi segala yang di surga. Maka surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu, dikatakan dalam nyanyian kudus. Maka saudara-saudari, kemuliaan yang sebesar itu, mari kita perhatikan Tuhan Allah kita yang luar biasa besar itu, kemahakuasaannya, kekuasaannya atas surga, sebagai sang raja, bahkan sebagai sang pencipta, itu tadi Yod He Vav He tadi itu, Adonai Elohim tadi kan luar biasa besar. Karena kita punya Allah yang luar biasa besar, sesembahan yang dahsyat seperti itu, maka tidak ada tindakan lain
kecuali kita memuji beliau. Caranya bagaimana? Kita melakukan 5 tindakan bagi Allah Bapa. Jadi dalam kredo kita melakukan 5 tindakan. Memuji, meluhurkan, menyembah, memuliakan, dan bersyukur. Kita lihat. Jadi kita memuji, kita meluhurkan, kita menyembah, kita memuliakan, kita bersyukur. Kami memuji Dikau, meluhurkan, menyembah, dan seterusnya itu tadi. Dalam kalimat bahasa Latin, berturut-turut itu bunyinya laudamus, benedicimus, adoramus, glorificamus, gratias, agimus tibi. Itu kita lakukan karena begitu besar Allah kita. Kalau orang Islam mengatakan Allahu Akbar, ya kita juga sebenarnya membesarkan nama Allah meskipun tidak harafiah mengatakan Akbar. Justru dengan kata-kata tindakan yang 5 itu luar biasa. Laudamus, benedicimus, dan seterusnya. Ini terjemahannya dalam bahasa Indonesia saya pasangkan, memuji itu lauda, laudare, benedicimus itu benedicere, menyembah itu adorare, glorificare, gratias agere atau bersyukur. Itulah 5 tindakan manusia yang dapat dilakukan bagi Allah. Luar biasa, mentok. Jadi kemuliaan itu kita memuji mentok sekali. Tidak hanya laudamus, tapi kita juga benedicimus. Tidak hanya benedicimus, kita juga adoramus. Ini habis-habisan sesungguhnya. Dijejerkan kalimat-kalimat itu laudamus, benedicimus. Kalau Anda memahami nuansa kata itu dalam bahasa Latin, akan lebih dahsyat lagi meskipun tidak harus paham Latin ya. Kalau kita baca dalam bahasa Indonesia pun sesungguhnya juga luar biasa, memuji, meluhurkan, menyembah, memuliakan, bersyukur atau berterima kasih. Kita bahas sekarang laudamus, laudare, laudamus. Kita memuji karena kagum akan kebesaran Allah, Allah yang luar biasa besar. Bagaimana mengagumi kebesaran Allah? Ya Anda lihat saja langit, Anda lihat saja bumi, Anda lihat saja gunung, Anda lihat badai, Anda lihat alam dunia yang luar biasa. Tidak hanya yang gede-gede dan dahsyat dan yang mengerikan, Anda lihat kuku, Anda lihat gigi, kok kuku ini tumbuh ya? Kok brewok ini makin lama makin panjang ya? Atau kalau Anda mau punya anak, Anda lihat anak yang dalam rahim itu. Kenapa kemarin dibawa ke rumah sakit disorot apa sih namanya itu? Ronsen, bukan ronsen ya. Apa sih kalau ibu-ibu dikasih alat itu loh? Nggak tahu lah. Mohon maaf ya saya nggak. Rama, USG. USG. Iya, USG. Mohon maaf ya saya nggak pernah punya istri, saya nggak tahu ya. USG ya, USG itu. Mohon maaf betul saya nggak tahu ya. Terima kasih Kevin. Sama-sama Rama. Kamu tahu jangan-jangan? Waduh, kan saya punya mama Rama. Oh iya betul. Hanya saya nggak ingat. Saya sebenarnya tahu tapi tiba-tiba hilang ya karena nggak punya istri jadi nggak pernah nganter USG. Itu kan tadinya titik kok jadi gede. Nah itu kan kebesaran Allah itu kita lihat dari alam sungguh-sungguh. Kalau Anda memperhatikan alam, memperhatikan apapun di alam dunia ini, Rama Sigit itu pastor paroki saya itu suka menanam pohon. Dia tanam gitu, saya perhatikan. Dalam 2 hari tumbuh 1 daun, dalam berapa hari, gila ya. Kemarin tuh kayaknya baru 2 daun, kenapa sekarang ada 10 daun ya? Cepat sekali ya. Ketika sesuatu diperhatikan, kebesaran Allah muncul di situ. Kita kehilangan kekaguman mengenai kebesaran Allah, karena hidup kita mekanis. Zaman modern ya. Lalu kita jarang memperhatikan apa yang alamiah yang tumbuh dengan sangat cepat, dengan tumbuh dengan luar biasa dan kadang-kadang nggak bisa dijelaskan gitu. Tiba-tiba muncul buah matoa itu, pohonnya pendek oleh Rama segitu, buah matoa aja muncul. Dari mana tiba-tiba ada muncul buah seperti ini? Kalau Anda punya pohon buah atau menanam buah dan Anda perhatikan ini bagaimana bisa muncul ya dari tanah kemudian ya secara ilmu kita tahu itu menyerap sari makanan. Tapi bagaimana kemudian muncul buah itu atau daging dalam buah itu, muncul mangga, mangganya memerah lalu kita makan gitu. Dahsyat sekali. Saya selalu kagum kalau memandang seperti itu. Benedicimus, kita meluhurkan karena mengatakan hal-hal yang baik tentang Allah. Allah berkarya itu baik. Kalau kita kembalikan pada teks Latinnya, benedicimus itu benedicere. Itu kata yang sama dengan kata benedictio. Kita menerjemahkannya sebagai berkat.
Benedictio, benedicere itu dari dua kata. Bene sama dengan bona tadi, baik. Dicere, berkata. Perkataan-perkataan yang baik. Jadi ketika kita melurkan, kita menyampaikan perkataan-perkataan yang baik karena memang karya Allah itu baik. Itu yang dimaksudkan sebagai benedicimus, benedicere. Jadi kata meluhurkan maksudnya mengatakan hal-hal yang baik yang kulihat, kurasakan, kuterima, dan kualami. Itu yang dimaksud sesungguhnya dengan kata terjemahan meluhurkan. Adoramus, kita menyembah karena ia pencipta kita. Di bagian awal tadi kita sudah lihat ya, Adonai Elohim, pencipta. Ya, tugasnya ciptaan, ya menyembah sang pencipta. Mau apa lagi? Nah, maka kita adoramus, menyembah. Glorificamus, dari kata gloria. Glorificamus, gloria, vicare, glorificare, memuliakan. Kenapa? Karena beliaulah pemberi rahmat dari tempat yang maha tinggi. Jadi gloria itu berkaitan dengan tempat yang maha tinggi, sesuatu tempat yang tinggi. Tapi bukan tinggi arti harafiah ya, ini konotasi. Kita diberi hujan rahmat. Nah, gitu. Kira-kira maksudnya begitu. Maka kita mengglorifikasi Allah. Selanjutnya, gratias agimus tibi. Gratias agere berarti berterima kasih atau bersyukur. Ya, tentu saja kita bersyukur atas segala sesuatu yang kita alami. Kita mendapatkan rahmat dan berkat Tuhan, jasmani dan rohani. Meskipun bagian ini kadang-kadang kita sulit, kadang-kadang kita nggak selalu mudah, kita ini ngeluh saja, padahal Tuhan sudah memberi kita segala anugerah yang kita perlukan untuk hidup dan melanjutkan kehidupan. Maka kita memuji, meluhurkan, menyembah, memuliakan, bersyukur kepada Tuhan Allah Bapa yang punya 3 predikat. Tuhan Allah sebagai pencipta, Raja Surgawi, penguasa segalanya, Bapa yang Maha Kuasa yang menggemakan kredo kita. Maka kita menyebut Allah itu Sang Bapa seperti ajaran Tuhan Yesus. Dengan demikian bagian ini sudah selesai. Nanti kalimat ketiga kita lanjutkan pada bagian yang kedua. Maka makna gloria untuk bagian pertama selesai sampai di sini. Shalom alaikum.